menghentikan obat-obat imunosupresan, menghentikan obat-obat steroid, dan murni hanya diganti dengan stem cell saja, maka tentu ini tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan gitu. Maka jangan terlalu mendewakan stem cell, bahwa stem cell akan pasti bisa mengatasi masalah-masalah autoimun, tidak. Dan clinical trial kami pun sudah mengatakan berhasil baik untuk mengatasi keluhan-keluhan seperti itu, tapi tidak menyembuhkan gitu. Iya, barusan diberitahu oleh admin bahwa mereka mengadakan polling ya, kira-kira pemirsa itu menginginkan pembahasan apa gitu. Ada sekitar 38% itu mereka menginginkan membahas tentang stem cell. Kemudian ada yang sekitar 15% membahas bagaimana kiat-kiat remisi dari autoimun, dan ada sekian persen untuk tausiah, tetapi yang paling besar memang tentang stem cell untuk autoimun gitu ya. Nah, para pemirsa sekalian, yang paling penting adalah bahwa memang stem cell itu merupakan salah satu alternatif pilihan ya, sebagai terapi adjuvan, sebagai terapi tambahan atas terapi yang sudah ada sekarang, dengan obat-obatan imunosupresan, obat-obatan autoimun yang ada sekarang ini ya. Artinya bahwa stem cell bukan merupakan obat pengganti gitu. Karena banyak nih para dokter-dokter yang lain yang kemudian menghentikan obat-obat imunosupresan, menghentikan obat-obat steroid, dan murni hanya diganti dengan stem cell saja, maka tentu ini tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan gitu. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa autoimun itu merupakan penyakit genetik gitu ya. Jadi selama belum ada terapi rekayasa genetika, terapi yang bisa mengatasi genetik ya dengan terapi gen misalnya, maka tentu ini masih jauh dari kata sembuh secara kedokteran ya. Jadi masih terbatas kepada remisi gitu. Kepada remisi. Tapi kan kita tahu bahwa remisi itu artinya sudah membaik keluhannya, kondisinya, laboratoriumnya, parameter-parameter yang lain ya. Bahkan nanti akan bisa diturunkan sampai dengan dihentikan obatnya gitu. Walaupun tidak sembuh, tapi kita sebut dengan remisi gitu. Ya. Maka jangan terlalu mendewakan stem cell, bahwa stem cell akan pasti bisa mengatasi masalah-masalah autoimun, tidak. Karena masih terus dalam riset, dalam penelitian gitu ya. Sehingga tetap patuhi petunjuk dari dokter-dokter yang memang kompeten di bidang autoimun, dan kemudian stem cell sebagai terapi tambahan gitu, bukan terapi pengganti. Kemarin ada pasien datang ke saya dari dokter tertentu yang dia menghentikan semua pengobatan dan diganti dengan stem cell. Tentu akan flare up gitu kan. Maka ketika ke saya akan sampaikan bahwa jangan seperti itu gitu kan. Tetap obatnya diteruskan dulu sambil diterapi adjuvan dengan stem cell gitu. Dengan stem cell ataupun dengan produk metabolitnya. Ada sekretum, ada exosome ataupun yang lain. Jadi para penyintas autoimun sekalian, sekali lagi bahwa stem cell memang ada harapan bisa untuk memperbaiki kondisi-kondisi perifer dari keluhan-keluhan autoimun, tetapi memang sampai sekarang masih belum bisa dikatakan menyembuhkan autoimun gitu ya. Mungkin bisa mengurangi nyeri ya, kemudian mengatasi kelelahan yang hebat, mengatasi kekeringan pada Sjogren misalnya, nyeri pada persendian, pada rheumatoid arthritis misalnya, maka itu bisa gitu. Dan clinical trial kami pun sudah mengatakan berhasil baik untuk mengatasi keluhan-keluhan seperti itu, tapi tidak menyembuhkan gitu. Jadi sekali lagi baik jangan terlalu overthinking dengan stem cell gitu ya. Dan tetap harus datang kepada dokter yang memang kompeten di bidang autoimun. Jangan kepada semua dokter yang tidak paham, akhirnya apa yang terjadi? Akan dihentikan obatnya dan dikatakan bahwa tidak perlu obat-obatan kimia dan lain sebagainya, maka itu tidak benar gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, stem cell masih dalam penelitian terus ya. Doakan kami agar segera bisa menemukan solusi yang terbaik untuk autoimun dengan stem cell dan terapi berbasis sel yang lain ya. Dan terus ikuti petunjuk dokternya, tetapi sekali lagi bahwa tetap datang kepada dokter yang kompeten di bidangnya. Jangan kepada yang lain. Itu bahkan kadang-kadang ada juga yang sampai beli stem cell eceran gitu kan, itu sangat tidak logis dan tidak etis gitu ya. Masa stem cell sebuah terapi sel kemudian dijual bebas, kemudian dibawa pulang, disuntikan di rumah, maka ini sangat tidak etis dan tidak logis gitu. Maka stem cell sekarang sedang viral sekali. Saran saya tetap harus mengikuti petunjuk-petunjuk tentang stem cell pada orang-orang yang kompeten betul gitu. Yang kompeten betul di bidang penyakitnya dan di bidang stem cell gitu.
Karena ada orang yang kompeten saja di stem cell tapi tidak di bidang penyakit tertentu, atau orang yang di bidang penyakit tertentu kompeten tapi stem cell tidak kompeten. Maka cari yang dua-duanya kompeten agar bisa selaras, serasi, dan logis serta efektif untuk kesembuhan ataupun perbaikan klinis dari kondisi-kondisi autoimunnya.